tanzilihi wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dapat dipastikan setiap hari itu nikmat Allah yang Ia curahkan kepada kita terus bertambah. Bangun saja kita tadi malam, itu berlaku nikmat Allah bertambah yang kita terima. Nikmat yang terus bertambah itu saudara-saudara sekalian, semestinya setiap hari itu pula bertambah amal soleh kita. Meningkat ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bersyukur tuh. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang Allah karuniakan kepada kita, tapi setiap hari itu amal ibadah kita menurun, berkurang, iman dan takwanya menipis. Kalau begini keadaannya, ada tanda-tanda kufur nikmat. Allah mengistilahkan ada fenomena kufur nikmat pada diri kita. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau bisa bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Kalau kufur nikmat, ingat, azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur ini sangat penting saudara sekalian, dengan terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berkurang, bukan menurun ya. Kalau berkurang menurun ada tanda-tanda. Ini harus kita, dan ini adalah janji Allah, bila bersyukur ditambahkan. Kalau kufur nikmat, azab tiba. Mungkin tidak berkurang, angka-angkanya datang setiap bulan ya, tapi mungkin dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu. Ada saja masalah, nggak kelar-kelar ya, apapun apanya ya. Oleh karena itu bersyukur sangat penting. Kemudian salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 14 abad silam tentang baginda Nabi dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh tauladan yang sangat baik. So itulah saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka terkirim salam sejahtera, selawat pada Nabi. Kenapa? Karena Allah saja dan malaikatnya bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan interaksi kita dengan firman-firman Allah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini, ada dua hal penting. Yang pertama, setiap kita yang hadir di dalam masjid ini memastikan bersama kita ada niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas lillahi ta'ala yang ada pada hati-hati kita saudara sekalian, insyaallah akan mampu duduk-duduknya kita di masjid ini dinilai ibadah di sisi Allah. Niat ikhlas, ketulusan hati yang ada pada jiwa-jiwa kita akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita.
Ya, sabda Rasulullah SAW menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Ya, kita pastikan untuk selalu ikhlas lillahi ta'ala. Poin yang kedua, sebagaimana tadi protokol telah menyampaikan bahwa ini pertemuan kita yang pertama setelah kita berada pada bulan Syawal ini, dan kita telah melewati libur pengajian pada bulan Ramadan yang lalu. Saya selalu ke hadapan kita semua mengucapkan taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan minal a'izin wal faizin, semoga kita termasuk di antara yang kembali kepada fitrahnya, kesuciannya, dan membawa kemenangan, al faizin. Ya. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan dahulu tentang surah Al-Mulk, surah An-Naba. Ya. Ada pergumulan, perdebatan, dialog terkait dengan adanya hari berbangkit, adanya hari kiamat. Sehingga diawali surat kita ini dengan firman-Nya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang apa mereka saling bertanya, tentang apa mereka saling berdialog, tentang apa mereka saling berdebat, tentang hari akhirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala menarasikannya dengan nabaul azim, berita penting yang wajib dipercayai, diyakini. Kalau tidak percaya celaka. Kita sudah jelaskan itu ya. Naba dalam bahasa Arab bermakna berita penting. Ada juga berita satu lagi dalam kalimat bahasa Arab namanya khabar, kabar dalam bahasa Indonesia. Khabar atau kabar dalam bahasa Indonesia bisa memberi makna berita yang mengandung betul atau berita yang mengandung salah, hoax. Khabar. Tapi kalau naba itu adalah tentang berita penting yang wajib dipercaya. Kalau tidak percaya, celaka kita. Itu di hari. Alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka saling berbeda pendapat, minimal ada 3 pendapatnya. Yang percaya dengan adanya hari berbangkit, para sahabat, orang beriman. Yang tidak percaya, orang kafir. Yang bila mana ketika mendengarkan Nabi menyampaikan tentang adanya hari berbangkit, lalu ia pergi ke kuburan dan mengkali kuburan dan membawa kepada Nabi, inikah nanti yang akan dibangkitkan kembali oleh Tuhanmu, ya Muhammad, yang sudah ratusan tahun meninggal? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, Allah akan mampu membangkitkan itu kembali, dan bila Allah membangkitkan itu kembali dan menjerumuskanmu ke dalam neraka Jahannam. Dan ada kelompok yang ketiga adalah mereka yang ragu. Benar nggak ya? Apa ada yang berpengalaman pulang dari sana? Ya, ragu dengan keraguan-keraguan yang bermacam-macam itu. Saya sekalian. Lalu kata Allah, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Mau kalian percaya, nggak kalian percaya, ragu, nanya, pakai nanya gitu. Itu yang pasti terjadi. Kalla saya'lamun, itu artinya kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Mau kalian meyakininya dengan teori-teori, dengan logika-logika ilmiah, dengan teori-teori, mau percaya pakai teori-teori itu atau tidak percaya dengan pakai teori-teori itu, tidak peduli, itu pasti akan kalian lewati, akan kalian ketahui. Lalu dijelaskan ya di penggalan ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-17, 16 ini menceritakan tentang Allah mengarahkan kita menggunakan akal fikiran, mengoptimalkan fikiran kita untuk melihat tanda-tanda bahwa hari berbangkit itu logis kok. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk melihat alam ini bagaimana Allah menjadikannya sebagai hamparan. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk optimal menggunakan akal fikiran kita melihat gunung-gunung. Ternyata sebagai pasak dan tiang. Bukan seremeh apa yang kita duga, itu hanya sekedar hiasan, tidak. Allah juga mengarahkan kita untuk optimal berpikir tentang diri kita sendiri. Wa khalaqnakum azwaja. Allah telah membuat sistemnya berpasangan. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, beda. Allah menjamin sampai hari kiamat Bani Adam akan tetap ada bila dengan sistem ini. Ya, berpasangan. Kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, tidak lama punah. Allah juga mengarahkan kita untuk optimal menggunakan akal pikiran, memperhatikan tentang tidur. Tidur biasa kita, bahkan lebih banyak lagi tidurnya kan.
Itu adalah miniatur dari kematian. Hidup dan mati ada pada kematian. Ada pada tidur itu adalah miniatur kematian. Bukankah kita kalau mau tidur disuruh oleh baginda Nabi untuk berdoa, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut. Mati itu. Sudah saya sampaikan ya tentang sebuah riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang tidur itu rohnya berpindah ke tempat lain, bahkan melihat roh-roh yang lain, dan bahkan kita tidak pernah lihat itu. Terkadang datang dalam mimpi-mimpi, lalu kembali lagi roh itu kepada jiwa atau kepada jasad orang. Tapi kalau ketika mau tidur dan itu rohnya tidak balik-balik lagi, mati. So itulah kalau orang bangun tidur, baginda Nabi mengarahkan untuk berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah yang telah menghidupkan, tadi mati. Jadi kalau ada hari berbangkit, hari kiamat, itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita peringkas tadi, qori kita telah membaca tentang bahwa nanti di hari akhirat bagaimana nasib mereka yang tidak percaya dengan hari berbangkit. Luar biasa. Inna yaumal fasli kana miqata, dan seterusnya, menggambarkan mereka nanti akan mendapatkan azab siksa yang luar biasa. Setelah selesai topik itu, baru dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung dari surat kita ini, penggalan ke-10 terakhir dari surat kita ini. Kalau tadi adalah orang-orang yang bernasib buruk, yang mereka tidak percaya dengan hari akhirat, mereka akan mendapatkan azab siksa yang luar biasa. Bagaimana keadaan mereka yang bertakwa kepada Allah, yakin dengan hari berbangkit? Inilah dia yang dikaji dalam kajian kita pada sore hari ini. Satu di antara metodologi cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada kita itu, diberi kita kabar pertakut. Itu dia. Bagi mereka nanti yang tidak percaya dengan hari kiamat, itu yang tadi dibacakan. Tetapi dalam waktu yang sama juga tidak selalu kabar pertakut yang diberikan, tetapi juga memberikan informasi-informasi positif yang membuat semangat, yang membuat harapan, yang membuat kita untuk kembali bertaubat, kembali ke pangkuan ilahi Allah Subhanahu wa taala. Penggalan inilah yang Allah Subhanahu wa taala antarkan kita supaya menitipkan sebuah optimis, menitipkan sebuah keyakinan kita dengan adanya hari berbangkit, dan ikut sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan berujung bermuara dengan kesuksesan, kebahagiaan. Mari saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-30 dari kajian kita, 31 dari kajian kita hari ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin itu kemenangan, kesuksesan. Dalam struktur berbahasa Arab, kalimat sesungguhnya bagi orang bertakwa adalah kemenangan. Itu sebenarnya ada yang didahulukan dan dikemudiankan. Sepatutnya dalam susunan struktur bahasa Arab yang tepat, dia akan berkata begini, sesungguhnya kemenangan itu bagi orang yang bertakwa. Begitu, itu susunan yang benar dalam bahasa Arab yang normal. Bukan salah, tidak salah. Saya tidak mengatakan salah. Tetapi yang normal, yang biasa-biasa, normatif, sesungguhnya kemenangan bagi orang muttaqin. Begitu. Tetapi dalam ayat kita ini Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya bagi orang muttaqin kemenangan. Ada rahasia. Karena untuk sebuah sukses kemenangan itu perlu ketakwaan. Sebab itulah didahulukan ketakwaan itu penyebutannya. Ya. Oke, itu satu poin dari ayat kita ayat 31. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bagi orang-orang yang bertakwa itu surga? Karena mafaza itu oleh sebagian ulama tafsir itu mengartikan mafaza itu adalah jannah, surga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi pilihan kata lil muttaqin mafaza, kemenangan? Kenapa tidak Allah berkata inna lil muttaqina jannata, sesungguhnya bagi orang muttaqin jannah, surga? Karena memang kata itu nanti akan diberikan kepada muttaqin. Oleh karena itu para ulama tafsir berkata mafaza itu sama dengan jannah, surga.
Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan dalam poin ini bahwa untuk suksesnya seseorang itu untuk suksesnya orang, kalau surga itu lebih khusus pilihannya pada nanti setelah hidup di dunia akhirat. Sementara kalau mafaza itu adalah kalimat yang menunjukkan kesuksesan, kemenangan dalam terminologi kalimat umum terkait dengan seluruh kesuksesan. Dapat dipahami ya? Pernahkah kaum muslimin itu jaya, sukses, berkuasa? Pernah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Islam telah sampai ke Afrika, sebagaimana Islam telah sampai ke Eropa, sebagaimana Islam telah sampai ke Asia. Berkuasa. Apakah kesuksesan Umar bin Khattab dengan bala tentaranya, dengan kaum muslimin waktu itu karena pencapaian teknologinya tingkat tinggi, kemajuan perangkat dan seluruh infrastrukturnya hebat-hebat? Maka kalau ada yang berkata kali hari ini bahwa sesuatu indikator dari kemajuan sebuah bangsa, negara, apapun peradabannya, dan itu terkontaminasi pada infrastruktur dan material, maka persepsi Al-Quran telah membantahkan itu. Karena sumber daya dari sebuah kesuksesan adalah pada ketakwaan. Oleh karena itu sebuah KPI untuk menentukan sebuah itu kesuksesan adalah tidak pada hal-hal yang bersifat material, tetapi adalah pada sifat ketakwaan itu. Kalau ada pada sebuah negara yang kemudian menjadikan indikator kesuksesannya adalah tingkat pendapatannya, tingkat kesuksesannya, tingkat welfare atau tingkat kesejahteraannya, sementara semuanya itu tidak tahu dengan keagamaan, tidak tahu dengan Tuhannya, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk dan patuh, maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan kesuksesan. Itu kalaupun kita katakan kesuksesan adalah sebuah kejayaan, kesuksesan yang semu. Telah dibuktikan dalam bentang sejarah kita apa yang pernah diungkapkan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dengan berbagai pencapaian-pencapaiannya, yang pencapaian mereka dari segi infrastruktur misalnya lebih hebat dari zamannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tahukah kalian bagaimana ending cerita yang Allah lakukan kepada kaum Ad? Iram zatil imad. Ada ibu kotanya bernama Iram, itu mereka telah mampu membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Hebat. Tahun berapakah itu terjadi? Kejadiannya 4.000-5.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun sebelum Masehi. Dan mereka telah memiliki pencapaian seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang dapat dicerna oleh akal pikiran kita, pencapaian mereka itu tidak pernah ada di negeri lain. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Begitu juga dengan kaum Samud, kepiawaian mereka, talenta mereka dalam membuat ukiran dari batu-batu karang telah memperanjatkan dunia. Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Begitu juga kaum Samud. Kaum Samud adalah anak-anak dari keturunan Kan'an yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka bernama Nabi Saleh. Yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh. Kehebatan mereka untuk mengukir itu batu-batu karang yang membuat desain sedemikian rupa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya sebagai satu pencapaian yang hebat. Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, apakah kita ingin mengatakan bahwa pencapaian apa yang terjadi di zaman Fir'aun juga pencapaian yang luar biasa? Wa fir'auna zil autad. 5.000 tahun sebelum Masehi, dan mereka telah membuat bangunan-bangunan yang tidak diterima oleh akal pikiran kita dengan zaman itu. Kehebatan mereka, kepiawaiannya, kemampuan kepiawaian mereka untuk membuat infrastruktur jauh melebihi zamannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan itu semua bukan pencapaian yang hebat, karena pada ujungnya Allah menghancurkan mereka. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kunci dari kesuksesan baik di dunia atau di akhirat adalah ketakwaan. Innalil muttaqina mafaza. Itu. Jadi awalnya begitu. Jadi disebutkan innalil muttaqina mafaza karena memang ini tidak hanya untuk kesuksesan akhirat. Enggak.
Bukan. Termasuk yang terkait dengan kesuksesan dunia di berbagai profesi, di berbagai pencapaian, ini adalah pada ketakwaan. Oleh karena itu, menjadikan indeks sebuah kemajuan bangsa kalau dilihat dari ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul ini yang Qur'ani, ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Saya belum menemukan di tempat kita sebuah data-data yang menunjukkan bahwa pencapaian sebuah daerah, pencapaian itu yang dilihat dari ketundukan rakyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggal di sebuah distrik di Malaysia itu, departemen agamanya di tingkat kecamatan punya data dari jumlah berapa Hindunya, berapa Muslimnya, berapa Chinese-nya, yang kemudian berapa orang Islam yang sholat Jumatnya, berapa yang tidak puasanya, berapa, punya data sendiri. Sehingga di ujung tahun mereka punya kemampuan untuk mendesain program yang untuk meningkatkan dari sekian persen laki-lakinya yang wajib untuk sholat berjamaah, berapa yang ada. Terdata, terukur, sehingga untuk membuat sebuah kebijakan berikutnya dapat dengan data-data itu. Adakah di negeri kita punya hal seperti itu? Jadi jabatan agama itu mereka memang bekerja karena mungkin pertama dengan jumlah mereka yang sedikit, persaingan dengan perkembangan dari bangsa lain dari bangsa Cina atau bangsa India juga ketat persaingannya ya. Dari berbagai, jadi mereka dengan rasa tertekan itu sehingga keterukuran dari pencapaian itu sangat diperlukan sehingga signifikan dalam perkembangan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang muttaqin itu adalah kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Oleh karena itu saudara sekalian kan diungkapkan juga dari output dari kita berpuasa kemarin menjadi muttaqin, ini adalah muttaqin. La'allakum tattaqun. Pembuktian sukses atau tidaknya puasanya ini pada hari-hari ini, pada bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Sebab itu ada di antara ulama yang mengatakan 4 karakter yang melekat pada orang bertakwa itu al-khaufu minal jalil, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak dapat SMS dari malaikat dari 1 Syawal, dosamu telah diampuni, telah berhasil, bahwa amalmu telah diterima. SMS yang seperti ini, WhatsApp yang seperti ini tidak terima dari awal 1 Syawal. Sebab itulah bahwa belum tentu, jangan-jangan belum diterima amal ibadah kita, jangan-jangan dosa kita belum terampuni. Itulah yang mengantarkan kita rasa khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat amal ibadahnya tidak berhenti dengan berhenti Ramadannya. Baca Qur'annya harus dilanjutkan walaupun Ramadan telah usai dan selesai. Orang bertakwa itu selalu al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah tingkat tinggi. Yang kedua, mereka wal amalu bitanzil. Mereka selalu beramal, standar amalnya adalah Quran Sunnah. Tidak ada aktivitas yang tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dia yang bertakwa. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Orang yang bertakwa itu merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Dengan terimplementasikan meningkat terus amal ibadahnya, tidak berkurang. Itu cara bersyukur, ya. Kemudian yang keempat, orang bertakwa itu kata para ulama wal isti'dadu liyaumir rahil, mereka selalu mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk hari-harinya untuk ini mendatangkan pahala apa enggak nih ya? Ini berkontribusi untuk penambahan dosa atau tidak? Itu hari-harinya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang bertakwa secara karakter. Jadi para ulama mengatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan takut kepada singa atau harimau yang mengejar kita. Kalau takut kepada harimau, kepada singa yang mengejar kita, maka semakin jauh jarak kita yang kita berlari dari singa yang mengejar, maka semakin jauh jarak kita dari singa yang mengejar dengan kita, maka sejauh itu pula keterjaminan keselamatan kita. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat-maksiat yang kita lakukan lalu kita lari dari Allah Subhanahu wa taala, mau lari kemana? Sejauh manapun Anda berlari, maka akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak di dunia, akhirat ketemu dengan. Lalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan implikasi dengan cara mendekat, bertaqarrub kepada Allah, nangis, akui, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Approach-lah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalan. Itu yang mengantarkan kita tidak berhenti puasanya, tidak berhenti amal ibadahnya, tidak berhenti baca Qur'annya, tidak berhenti qiyamul lailnya, dengan berhenti Ramadannya.
Kecuali kalau kita memang Islamnya musiman, seperti musim duren, musim mangga, musim kuini. Kenapa nggak banyak duren di pasaran? Kenapa lagi mahal? Lagi tidak musim. Kenapa orang nggak banyak pengajian nih? Kenapa orang tidak banyak ke masjid, ke musola? Kenapa orang tidak lagi baca Quran? Lagi musimnya udah habis. Kalau gitu, kalau Islamnya musiman, begitu dia kayak musim durian, musim mangga, musim kuini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Udkhulu fis-silmi kafah, tidak parsial, tidak musiman, tidak waktu-waktu tertentu. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu kemenangan. Lalu ada 3 yang Allah Subhanahu wa taala berikan menggambarkan tentang efek karena ia menjadi orang yang sukses. Mafaza juga tadi diartikan surga. Lalu akan diberikan kepadanya sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, hadaiqa wa a'naba. Karena kebutuhan kita itu makan ya. Maka simbol dari hadaiqa wa a'naba ini kebun-kebun dan anggur, buah-buahan. Ini adalah simbol dari yang memenuhi seluruh kebutuhan kita terkait dengan pangan. Ini cerita innalil muttaqina mafaza. Ingat bahwa kesuksesan itu dunia dan kesuksesan di akhirat. Kesuksesan dunia dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Kesuksesan di akhirat, kalau kita ingin mengatakan bahwa ini adalah nanti di akhirat hadaiqa wa a'naba, maka seluruh kebutuhan kita terkait dengan pangan luar biasa. Bukan hanya hadiqah. Ini hadaik itu adalah merupakan jamak dari singularnya hadiqah. Kebun. Hadaik, kebun-kebun. Jadi bagi mereka yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dari sisi makanan. Dan ada di antara riwayat yang mengatakan dan makanan ahlu surga yang paling banyak itu buah-buahan. Jadi yang memakan buah-buahan banyak berpotensi untuk bisa masuk surga banyak. Nanti familiar dengan surga ya. Hadaiqa wa anaba. Kalau kita makan banyak buah-buahan di dunia, atau makan apa? Kalau katakanlah itu adalah simbol dari seluruh makanan kebutuhan pangan. Kalau di dunia ini kita makan apa yang paling enak kita rasa, lalu kita makan banyak-banyak. Tidak lama setelah itu ada panggilan dari toilet, kan begitu ya? Ingin ke WC. Tetapi nanti kalau di surga makan sebanyak apapun yang mengantarkan untuk hal negatif atau ingin ke toilet nggak ada. Begitu. Apakah nanti kalau kita tidak banyak, kalau banyak-banyak makan anggur, kemudian kita jadi pusing, sakit kepala, mabuk begitu? Sifat yang mengantarkan untuk hal negatif itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada perasaan. Lalu kalau gitu Ustaz, dapat disimpulkan di surga nggak ada nanti toilet ya. Bahkan ada yang mengatakan begitu. Bahkan ada yang mengatakan begini. Kita kan misalnya yang biasa tinggal di kampung, kemudian atau pergi kemana, lihat burung, cantik sekali burungnya. Ya Allah ingin miliki burung itu. Ya. Terus bagaimana kita? Ya tinggal berharap saja burungnya pergi, kita pun gigit jari. Nanti di hari akhirat, di surga, baru kelihatan, langsung datang, pluk. Datangnya itu tidak masih berbulu-bulu, langsung terhidangkan dengan makanan terlezat. Burung yang tadi kita langsung terhidang. Terus nanti bagaimana sisa-sisanya segala macam hilang begitu. Dalam riwayat ada yang mengatakan begitu dari sabda baginda Rasulullah SAW. Apa yang saya terangkan di closing oleh sabda baginda Nabi itu baru apa yang tercerna dalam kenikmatan yang dapat dicerna oleh panca indera kita karena alat ukurnya dunia. Hakikat sebenarnya lebih hebat dari itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhtur fi qalbil bashar. Belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata, terlintas saja dalam hati belum. Itu hakikat yang sebenar. Nah, itu makna dari hadaiqa wa a'naba yang akan diberikan kepada mereka yang bertakwa itu.
Karena mereka di dunia dulu sudah bersusah payah untuk menjaga, sabar mereka menjaga dirinya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga tidak tanggung-tanggung memberikan nikmatnya kepada yang bersangkutan, lil muttaqin hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan juga anggur. Ini adalah simbol, ada yang mengatakan simbol dari makanan. Apapun makanan yang terlezat kita rasakan, maka dengan sekedip, ya. Yang kedua, wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Di dalam ayat kita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kebutuhan yang kedua tentang wa kawa'iba atraba, kebutuhan seksual. Bagi orang Indonesia, ketika kita membahas wa kawa'iba atraba, ini sensitif. Tetapi kita tidak bisa dustai naluri kelaki-lakian kalau ia ingin wanita dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah menjadi sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, normal begitu, lalu Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa itu disiapkan. Apa dalam bayangan, pandangan, fikiran seorang laki-laki yang normal yang ia butuhkan untuk pemenuhan seksualnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dulu semasa ia hidup di dunia dia menjaga segala macam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran apa yang inginkan di hari akhir. Wa kawa'iba atroba. Ada yang mengatakan ini at least di bawah 30 tahun. Ya, jadi gadis-gadis yang laki-laki untuk pemenuhan seksualnya, sebenarnya disebutkan memang dalam riwayat itu nggak ada yang tua. Terus bagaimana kalau udah nenek dia di dunia, dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada juga riwayat mengatakan bahwa kalau nanti suami atau istri kedua-duanya orang-orang soleh-soleha, nanti dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadir dalam bentuk gadis. Tapi ini pernah saya jelaskan kemarin waktu puasa di Australia, di Melbourne. Pak Ustaz, ada yang komplain dari ibu. Pak Ustaz, berarti kalau kita nanti masuk surga, Pak Ustaz, ketemu suami kita lagi. Ya, kalau ibu soleha, bapaknya soleh akan masuk surga juga, insya Allah bareng-bareng. Aduh, dia lagi Pak Ustaz. Enggak, misalnya kita dapat kayak Yusuf atau kayak Sulaiman gitu. Ya Allah, bertakwalah kepada Allah ibu-ibu. Ada yang komplain di sini juga. Komplainnya itu ilmiah. Begini, Ustaz, kenapa sampai dalam Quran itu hanya memberikan pemenuhan nafsu seksual bagi wanita-wanita yang disebutkan di sini gadis-gadis? Kok wanita-wanita tidak disebutkan? Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun penyebutannya di sini adalah akan diberikan kepada lelaki, gadis-gadis begitu, bermakna sebaliknya kepada ibu-ibu. Itu maksudnya. Bermakna sebaliknya kepada ibu-ibu. Maka oleh karena itu juga mereka nanti akan mendapatkan lelaki-lelaki yang handsome. Ya, sebagaimana yang mereka idamkan. Kenapa tidak disebutkan itu secara eksplisit di dalam ayat? Ya, kebutuhan terkait dengan seksual lebih tinggi laki-laki berbanding wanita. Begitu ya. Oke, itu kebutuhan kedua. Yang pertama tadi tentang pangan. Nah, waktu kita yang ini ya yang terbatas, tidak bisa dibahas lebih panjang. Yang kedua, ka'san dihaqa, ini adalah kebutuhan seksual. Yang ketiga, minuman. Nah, minuman ya. Wa ka'san dihaqa. Gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Sekalian hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, gelas-gelas yang terisi dengan minum-minuman yang kemudian terbayang dalam pikiran kita, ada wine, ada anggur, ada minuman yang membuat orang, kalaupun disebutkan di dalam ayat Quran itu minuman-minuman yang ada mungkin terbuat dari anggur yang jadi wine, kalau di dunia itu mungkin memabukkan, di akhirat di surga nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kepada
hal negatif dari minuman itu. Tetapi rasa nikmatnya sama. Tentu kalau di akhirat lebih hebat. Hal negatif yang dihasilkan, yang efek dari negatif yang dihasilkan dari minuman itu seperti dalam hitungan internet dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nanti di hari akhirat beda, bukan yang dalam pikiran yang ada di dunia ini. Wa ka'san dihapa. Ini adalah simbol dari segala sesuatu yang membuat kita lepas dahaganya. Ya. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Mereka nanti di surga itu tidak mendengarkan satu perkataan-perkataan yang sendagurau, yang menyakitkan. Ada sendagurau yang kita enjoy, ada yang menyakitkan, tersinggung atau mungkin sensitif. Wala kizzaba. Oh, enggak ada itu. Hoax, bohong atau sesuatu yang membuat, enggak ada. Ini yang terasa adalah kenyamanan sepanjang masa, sepanjang hari. Tidak ada yang membuat kita sedih. Aduh, omongannya ya Allah, bisa nggak diperhalus, diperlembut? Nggak ada. La yasma'una fiha lawwan wala kisaba. Karena apa? Lil muttaqin. Ini semua lil muttaqin. Lil muttaqin. Masya Allah. Saya lupa tadi menyampaikan ya. Yang paling tinggi pencapaiannya sampai bisa menguasai 1/4 dari dunia ini zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari segi pencapaian wilayah kekuasaan, menguasai dunia. Kalau dari segi kesejahteraan, pernah suatu kali Umar bin Khattab mengarahkan basnas ya, amil zakat untuk mendistribusikan zakatnya ke daerah-daerah, ke negara-negara jajahan atau ke negara-negara bukan jajahan yang tertaklukkan. Lalu itu kembali jumlahnya seperti jumlah yang diberikan pertama. Lalu Umar bertanya, kenapa tidak didistribusikan? Karena semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya. Yang termasuk label list mustahik itu telah, kalaupun ada dikit gitu. Masya Allah, luar biasa. Tapi di satu sisi kita juga membaca dari sejarah. Anaknya Umar bin Khattab bernama Abdullah bin Umar. Saya pernah melihat ayahku, ia memakai baju yang dipakainya itu ada 20 tempelan ditambal gitu. Padahal kesejahteraan negerinya luar biasa. Lalu ditanya dia, ya, kenapa sampai begitu? Kenapa sampai begitu? Kekhawatirannya nanti terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan perilakunya itu yang membuat dia menjaga warak seperti itu. Wah, Masya Allah. Apa yang membuat dia begitu? Takwa. Kehati-hatian sebagai seorang amir, pemimpin, luar biasa. Sehingga memang ada di antara ulama, Ali bin Abi Thalib, dia menerjemahkan tentang takwa itu adalah bagaikan seseorang yang berjalan di sebuah jalan, yang jalan itu penuh dengan duri, penuh dengan kaca, bagaimana orang akan berjalan dalam sebuah perjalanan begitu, banyak duri, banyak pecahan kaca. Dapat dipastikan dia akan pilih-pilih kemana kakinya akan diletakkan untuk melangkah satu langkah ke langkah berikutnya. Berhati-hati sangat, itu hakikat dari takwa. Orang bertakwa itu dia berpikir dalam bertindaknya, dalam berpikirnya, dalam mengambil keputusannya. Itu semua kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Itu pemberian dari Allah yang memiliki Tuhannya langit dan bumi. Jadi kalau dikatakan seluas apa surga itu nanti? Seluas langit dan bumi. Artinya apa? Hadirin sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Surga yang begitu luas, yang memberikan makna kepada kita, terbuka luas kepada siapapun untuk masuk ke surga itu. Nggak ada, misalnya itu armada sudah full, nggak bisa lagi, tidak tertampung lagi. Ada cerita begitu ya.
Ini juga memberikan implikasi kepada kita agar mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk bisa masuk surga. Sehingga baginda Nabi SAW mengatakan, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan aku sebagai sebab orang mendapatkan hidayah yang akhirnya masuk surga. Jangan kita menduga nanti kalau saya ajak dia masuk surga, memberikan implikasi jadi untuk kita nanti susah masuknya. Udahlah, kita aja. Itu makna dari luasnya surga seluas langit dan bumi. Kita kan manusia hanya tinggal di bumi. Tempat surga itu seluas langit dan bumi. Kita ajak pun seluruh penghuni bumi ini akan masih tertampung untuk di surga. Terbuka luas. Yang sedemikian itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma ar-Rahman. Dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan dia. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-Rahman wa qala shawaba. La yamlikuna minhu khitaba, yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, berkata-kata dengannya. Tetapi nanti ada yang bisa berkata-kata dengan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan pada ayat kita berikutnya, yauma yaqumur ruh, di mana hari itu nanti akan berkumpul para roh, wal malaika, dan malaikat bersaf semuanya, la yatakallamuna illa man azina lahu ar-Rahman, tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba. Betul, memang betul. Inilah apa yang pernah dulu engkau janjikan dan kami telah buktikan. Itu kata mereka nanti, baik jiwa-jiwa manusia, roh manusia, ataupun dari malaikat yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal yaumul haq. Itulah hari yang benar. Ini kembali menguatkan apa yang disebutkan pada pangkal dari surat kita ini kan, tentang keyakinan adanya hari berbangkit, adanya hari akhirat. Zalikal yaumul haq. Itu betul-betul terjadi. Bukan dongeng, bukan adalah sesuatu yang tidak berdasar. Zalikal yaumul haq, dikuatkan oleh Allah kembali. Ya, statement itu pada ujung dari surat kita ini, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Bagi siapa yang memang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidup kita ini ujian. Hidup kita ini adalah pilihan. Yang ingin jalan yang kanan silakan, yang ingin jalan kiri silakan. Kisah-kisah yang diantarkan ini adalah memberikan informasi kepada kita agar kita mengambil dan jangan salah pilihan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil jalan-jalan mereka yang akan mendapatkan nikmat nanti di hari akhirat, yaitu orang-orang yang muttaqin. Inna anzarnakum azaban qariba. Sebagaimana kami dulu telah memberikan kabar bertakut kepada kalian bahwa azab itu dekat. Ya. Tapi memang orang-orang yang tidak yakin dengan hari akhirat itu, dia akan mana ada surga neraka, mana dia? Bahkan ada di kalangan musyrikin Mekah itu yang mereka berkata begini kepada Nabi Muhammad, yang kemudian direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Jadi ada datang satu gerombolan kepada Nabi itu, Muhammad, kalau memang ada azab Tuhan itu, mana dia? Tolong dong kasih contoh satu. Bahkan dalam ayat yang lain, kalau memang Tuhanmu itu punya kesanggupan untuk menurunkan azab, tolong turunkan hujan batu dari langit. Hujan batu dari langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, lil kafirina sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', lil kafirina laisa lahu da'fi. Enggak usah minta azab Tuhan itu, cepat atau lambat dia akan datang. Nanti kalau datang, lil kafirina laisa lahu da'fi. Bagi orang kafir tidak bisa mengelak. Mau lari kemana? Ke Gunung Talang. Gunung Talang juga ke Gunung Merapi Bukit Tinggi. Ke tepi pantai, tsunami. Gitu kan. Jangan minta. Sehingga mereka menduga bahwa azab itu jauh, azab itu jauh lagi. Kita masih muda, jauh. Tapi bagi orang beriman, mereka menduga, menganggap
bahwa azab itu dekat sekali. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan gelombangnya untuk mengantarkan gelombang laut itu ke sini. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan goyangan bumi. Dia goyang enggak usahlah 5 menit ya. 2 menit saja. 10 skala Richter habis semua. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memberikan kabar bertakut kepada kalian tentang azab yang dekat. Dulu sudah diingatkan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami dulu telah memperingatkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang akan diazab, ya, kami telah memberitahu kepada kalian konsekuensi dari amal kalian ini akan mendapatkan azab. Azabnya itu dekat. Pada hari di mana manusia melihat apa yang telah diperbuatnya, hari akhirat itu dilihat, oh ini dulu pantas, nah gitu ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Dia lihat apa yang ia lihat dari hari-harinya. Umur 16 tahun, umur 17 tahun, hari-hari di umur 18 tahun, hari-hari di umur 19 tahun, hari-hari masa kuliah di Padang, hari-hari masa dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul kafiru, lalu orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala berkata, berkomentar, ya laitani kuntu turaba. Kenapa tidak aku dijadikan saja dulu dan kembali jadi tanah? Gak usah dijadikan dari manusia yang hari ini saya harus menanggungnya. Ya laitani kuntu turaba. Kenapa tidak saya jadi tanah saja dulu ya? Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang dihadirkan kepada kita ya dari orang-orang yang yang diberi kabar bertakut kepada mereka yang engkar kepada Allah. Jangan sampai kita mengikuti langkah mereka. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan tentang orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat yang luar biasa, bagaimana kita dengan optimis untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan-jalan orang muttaqin, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk kita faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, bagi siapa yang ingin kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ikuti kebenaran, ikuti jalan apa yang pernah dilewati oleh orang-orang muttaqin. Ta'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi